Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara membuat adjustment entries atau jurnal penyesuaian kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Jadi, kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu telah memposting ke dalam buku besar serta membuat trial balance. Selanjutnya kita akan membuat adjustment entries yang datanya diambil dari soal. Di sini sudah ada memo untuk penyesuaian, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024 ada penyesuaian. Kita lihat yang pertama, persediaan akhir office supply dinilai sebesar Rp2.175.000. Maka akan kita buatkan adjustment entries-nya atau jurnal penyesuaiannya, yaitu tanggal 31. Jurnal penyesuaiannya yaitu office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit. Lalu di kolom ref kita beri nomor akun. Nomor akun ini diambil dari daftar akun. Sedangkan untuk angkanya, di sini persediaan akhir office supplies dinilai Rp2.175.000. Kita lihat di trial balance, yaitu office supplies sebesar Rp11 juta. Jadi kita buatkan perhitungannya terlebih dahulu, yaitu 11 juta ini merupakan office supplies-nya yang ada di trial balance, sedangkan Rp2.750.000 ini merupakan ini merupakan persediaan akhirnya, sehingga yang kita buatkan jurnal penyesuaian yaitu selisihnya. 11 juta dikurangi Rp2.175.000, maka didapatlah Rp8.825.000. Inilah yang kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp8.825.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya untuk bukti memorial 12.1 yang kedua, beban sewa toko untuk bulan Desember yaitu sebesar Rp2 juta. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya, yaitu rent expense di debit dan prepaid rent di sebelah kredit, dengan angkanya sesuai dengan di soal, yaitu Rp2 juta. Lalu yang ketiga, beban asuransi untuk bulan Desember dinilai Rp1.750.000. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk beban asuransi, insurance expense di debit, dan prepaid insurance di sebelah kredit. Untuk angkanya sesuai dengan di soal, yaitu sebesar Rp1.750.000. Lalu berikutnya ada taksiran kerugian piutang dagang dinilai sebesar 2,5% dari saldo per 31 Desember. Jadi kita lihat saldo di trial balance untuk account receivable yaitu ada sebesar Rp566.325.000. Maka kita buatkan perhitungannya. Di sini account receivable-nya yaitu Rp566.325.000. Maka kita buatkan perhitungan 2,5% dari Rp566.325.000, maka didapatlah yaitu Rp14.158.125. Tetapi kita mempunyai saldo allowance di sebelah kredit. Jadi ini perlu perhatian. Karena ada saldo allowance di sebelah kredit sebesar Rp12.800.000 sehingga
Rp14.158.125 dikurangi dengan allowance-nya. Maka didapatlah yaitu sebesar Rp1.358.125. Angka inilah yang kita buat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang, bad debt expense di debit, dan allowance for doubtful debt di sebelah kredit. Jumlahnya sesuai dengan perhitungan sebesar Rp1.358.125. Kita lanjut, dokumen transaksi bukti memorial 12.1 sudah selesai. Kita ke dokumen transaksi bukti memorial 12.2, yaitu penyusutan equipment untuk bulan Desember sebesar Rp1.375.000. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Depreciation expense di debit dan equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan di soal, yaitu Rp1.375.000. Lalu berikutnya gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar Rp10 juta. Maka kita buatkan jurnal penyesuaian untuk beban gaji, wages and salaries expense di debit, dan utang biaya atau expense payable di sebelah kredit. Angkanya yaitu sebesar Rp10 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu ada bukti memorial 12.3. Di sini karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat, kita lihat di trial balance untuk PPN income dan PPN outcome. PPN income ada di sebelah debit, maka kita tutup pindah ke sebelah kredit. Sedangkan PPN outcome awalnya ada di sebelah kredit, kita tutup pindah di sebelah debit. Maka jurnal yang kita buat yaitu PPN income, yaitu PPN outcome di debit, dan PPN income serta PPN payable di sebelah kredit. Jangan lupa kita beri nomor akun yang sesuai, diambil dari daftar akun. Untuk PPN outcome, yaitu angkanya sesuai dengan di trial balance Rp143.375.000. Lalu PPN income sesuai dengan di trial balance yaitu Rp110.822.000. Sedangkan selisih antara PPN outcome dan PPN income masuk ke dalam PPN payable. Kita lanjut. Bukti memorial 12.3 yang kedua, yaitu hitung pajak penghasilan badan. Jadi kita diminta menghitung PPh badan dengan ketentuan tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran brutonya untuk bulan Desember yaitu Rp561.500.000. Maka kita hitung di sini yaitu peredaran brutonya Rp561.500.000. Lalu kita diminta menghitung PPh-nya yaitu tarifnya 0,5%. Maka kita hitung 0,5% dari peredaran bruto, maka didapatlah yaitu sebesar 2 juta. Maka didapatlah yaitu sebesar Rp2.807.500. Jadi Rp2.807.500. Ini merupakan 0,5% dari peredaran bruto. Lalu catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Maka kita catat yaitu income tax expense di debit dan income tax payable karena ini merupakan PPh badan, maka kita menggunakan income tax
maka kita menggunakan income tax payable 25 di sebelah kredit dengan jumlahnya yaitu sesuai perhitungan Rp2.807.500. Itulah tadi cara membuat adjustment entries. Setelah selesai, jangan lupa kita total atau jumlahkan debit dengan kredit, harus balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.